warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang, Florian. Tentunya dari obrolan kita sebelumnya, hari ini kita akan melakukan observasi dulu Pak ya. Ya, tentunya sebelum kita observasi, saya akan nanya dulu sedikit Pak mengenai tujuan pembelajaran, terus area pengembangan yang ingin Bapak capai, terus strategi yang akan dipersiapkan dalam pembelajaran. Kira-kira hari ini Bapak Teguh ingin mengajar tentang apa Pak? Ya, hari ini saya akan mengajar tentang teks prosedur. Itu dia Pak ya. Terus kira-kira pengembangan Bapak dalam teks prosedur ini apa tujuan pembelajarannya Pak? Nah, tujuan pembelajarannya itu saya akan ambil melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL. Peserta didik dapat menyimpulkan urutan isi teks prosedur dengan mendemonstrasikannya dengan benar. Oh iya, tentunya dengan ada hal tersebut punya apa ya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Terus kira-kira Pak untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran ini apa Pak? Ya, yang pastinya area pengembangan yang akan saya ambil itu tentang pendekatan berdiferensiasi. Terus yang kedua itu melalui kesepakatan kelas. Nah, saya akan mengembangkan kesepakatan kelas itu dan akan menerapkan kesepakatan kelas itu di kelas dengan dengan pendekatan berdiferensiasi tadi. Oh iya, tentunya ada hal ini penguatan juga Pak ya, masyarakat kelas dan ada penguatan di pembelajaran. Tentunya Bapak punya strategi mungkin Pak ya. Kira-kira strategi apa yang ingin Bapak siapkan dalam kebutuhan pembelajaran ini Pak? Ya, kalau strategi awal menurut saya itu pertama yang pastinya itu dengan menggali pengetahuan awal dari peserta didik itu sendiri tentang teks prosedur itu apa, strukturnya itu apa, dan urutannya itu apa. Setelah itu baru saya membuat sebuah kelompok diskusi. Nah, yang terakhir baru peserta didik tadi dengan kelompoknya mempresentasikan hasil karya teks prosedur itu di depan kelas, yaitu dengan pendekatan berdiferensiasi tadi. Oke, tentunya strateginya juga sudah mungkin Bapak siapkan dengan baik ya Pak. Semoga observasi nanti ya, observasi akan nanti berjalan lancar dan saya terus support Bapak sehingga apa yang sudah Bapak sampaikan ini semuanya terjalankan dengan baik. Terima kasih Pak Teguh. Nanti kita lanjutkan untuk observasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Deska, tolong pimpin doa teman-teman kita semua di dalam hati saja ya. Silakan Deska. Sebelum kita Terima kasih Deska telah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik teman-teman, kalian kemarin ya. Oh ya, sebelum itu Bapak ingin bertanya kepada sekretaris di kelas 7A. Siapa yang tidak masuk hari ini? Muhammad Febriansa dengan alasan sakit ada suratnya. Kita doakan bersama semoga Muhammad Febriansa cepat sembuh, serta sehat dan dapat bertemu kembali dengan kalian semua. Ya, amin. Baik, anak-anak. Ya, kita kemarin sudah belajar apa itu yang namanya teks prosedur. Ya tidak? Ya. Sekarang kita akan menyimpulkan. Jadi sebelum itu, Bapak ingin tanyakan teks prosedur itu untuk mengingat kembali, merefresh kembali. Kira-kira apa teks prosedur itu menurut kalian? Bapak, mau lihat? Oke, untuk melakukan sesuatu. Ada lagi yang lain? Apa lagi Andra? Membuat atau melakukan sesuatu. Membuat atau melakukan sesuatu. Satu lagi, lebih intens atau lebih jelasnya. Apa kira-kira? Membuat cara menjelaskan cara sesuatu.
Ya, langkah-langkah ataupun sistematika itu yang penting. Ya, teks prosedur. Paham? Teks prosedur. Nah, sekarang kita belajar ataupun mengetahui tentang menyimpulkan teks prosedur. Sebelum itu, nah di sini sudah ada tujuan pembelajarannya. Tolong bacakan Devan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran 1. Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menyimpulkan urutan isi teks prosedur dengan mendemonstrasikannya dengan benar. Ya, tujuannya melalui model yang Bapak terapkan, model pembelajaran yang Bapak terapkan, ya, diharapkan kalian bisa menyimpulkan teks prosedur itu dengan baik dan benar. Itu yang Bapak harapkan di pembelajaran kali. Oke, anak? Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ada pertanyaan yang bisa dibilang pertanyaan pemantik, Pak. Maksudnya untuk membangkitkan daya ingat kalian, daya serap kalian. Apakah kalian sebelumnya sudah paham tentang apa menyimpulkan itu? Kira-kira simpulan dari kata simpulan itu kalian apa? Inti dari satu teks atau bacaan itu simpulan apa namanya itu, kalau misalkan kita gabungan simpulan dari teks tersebut itu adalah inti, ya, inti ataupun keseluruhan dari teks prosedur itu, gitu, ya. Kita ke menyimpulkan teks prosedur. Menyimpulkan teks prosedur. Apa saja kira-kira menyimpulkan teks prosedur? Apa saja kira-kira menyimpulkan teks prosedur itu? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Paling tidak satu ataupun dua lah. Pemantiknya kira-kira apa? Apa yang pertama? Membaca apa? Membaca keseluruhan isi teks prosedur. Yang kedua, kira-kira apa? Menuliskan informasi. Apa? Tujuan. Menuliskan tujuan. Ada yang lain? Ada yang lain? Menuliskan tujuan teks prosedur. Terus yang ketiga, Memahami. apa? Meringkas langkah-langkahnya. Menentukan informasi pentingnya. Dan yang terakhir, membuat simpulan. Bapak jelaskan yang pertama. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya, Bapak akan bagikan kelompok. Bapak akan sebutkan kelompoknya. Di sini ada 30 berapa? 34, 33 ya? Oh iya, satunya tidak masuk nomor ya. Kira-kira ada sekitar 6 kelompok saja ya. 6 kelompok Bapak bagikan. Untuk kelompok pertama, ketuanya adalah Deska. Kelompok kedua, ketuanya adalah Imam Bayati. Kelompok ketiga, ketuanya adalah Dewan. Kelompok keempat, ketuanya adalah Nabila. Akan Bapak bagikan LKPD atau lembaga peserta didik. Ini tujuannya adalah kalian akan mengerjakan di LKPD ini yang sudah Bapak buat, ada tabel-tabelnya, ada apa namanya itu di sini-sini juga ada petunjuknya, itu harus kalian cermati. Mau ya anak?
tulis. Jadi nanti akan Bapak pilih salah satu kelompok saja. Jadi Bapak akan pilih salah satu kelompok saja di depan untuk menampilkan hasil diskusinya. Baik, Bapak akan tunjuk kelompoknya depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Teks pertama, cara memainkan angklung. Kesimpulannya, cara memainkan angklung adalah dengan cara meletakkan angklung dengan secara horizontal. Teks kedua, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kesimpulannya, cara mencuci tangan dengan baik dengan cara mencuci pergelangan, telapak tangan dan juga telapak jari. Baik, itulah yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Deva ya. Berikan komentar dan saran terbaik kalian. Yuk, siapa yang ingin berkomentar? Ya, Sylvia, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia ingin mengomentari kelompoknya Devan. Di sini terdapat perbedaan dari teks cara memainkan angklung, mencuci tangan, dan melakukan gerakan kotor. Itu semuanya sangat berbeda. Kesimpulan kami tentang cara memainkan angklung yaitu angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia yang harus dikembangkan oleh generasi penerus agar tidak melupakan warisannya. Semoga komentar dan saran itu dapat membangun, dapat menjadikan Devan atau kelompok Devan itu lebih baik lagi ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Devan. Silakan duduk. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran di kelas. Jadi Bapak ingin kalian terlibat dalam menyimpulkan teks prosedur. Ya, Sylvia. Lagi-lagi Sylvia. Coba Sylvia bantu Bapak apa hasil kesimpulan pada pagi hari ini yang sudah kami sampaikan. Maju Bapak berdiri. Hari ini kami semua belajar tentang cara menyimpulkan teks prosedur yang baik, membuat simpulan agar kita lebih mudah memahami isi keseluruhan dari teks prosedur tersebut. Benar apa yang sudah disampaikan oleh Sylvia. Benar apa yang sudah disampaikan Sylvia. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini, kalian dapat mengetahui cara menyimpulkan yang baik dan benar itu bagaimana. Kalian juga sudah merasakan bagaimana cara menyimpulkan secara berkelompok. Ya, itu yang Bapak harapkan. Yang Bapak harapkan adalah kalian dapat menyimpulkan teks prosedur itu, entah itu teks prosedur dari orang lain, dari teman kalian, teks prosedur yang kalian dapatkan dari dimanapun, itu dapat kalian simpulkan. Ya, dapat kalian simpulkan, dapat kalian padatkan, isinya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan pada teks prosedur itu. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Mengevaluasi kalian ya. Di sini ada 5 soal pilihan ganda. Sudah Bapak print out kan? Ada 5 soal pilihan ganda. Kalian kerjakan waktunya 5 menit saja. Ya, 5 menit saja kalian kerjakan. Dan Bapak ingin mengetahui sudah seberapa jauh pengetahuan kalian tentang apa yang sudah Bapak ajarkan pada pagi ini. Baik, cukup? Sudah ya? Sudah. Bulan berbaris. Joker ke depan. Hasil ini ya, nanti itu akan menjadi pegangan Bapak apakah kelasnya dengan hasil atau tidaknya.
Tapi memang hasilnya yang Bapak share di grup classroom kita di kelas 2 akan Bapak share ya hasilnya bagaimana, dan yang Bapak harapkan kalian dapat menggali ataupun sudah mencapai di atas KM lah ya, intinya atas KM untuk materi kita pada pagi hari ini ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi ya. Silakan baca buku kalian tentang teks laporan hasil observasi. Terus seperti biasa nanti ada sesi tanya ya. Dan Bapak berpesan, tidak intinya Bapak berpesan kepada kalian bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja secara ikhlas, dan hasilnya akan cerdas, keras, ikhlas, dan hasilnya akan tuntas. Itulah. Bapak tidak akan intinya untuk mengingat kalian seperti itu. Jadi itu sangat penting bagi kalian ya, sangat penting bagi kalian, penting juga bagi kehidupan sehari-hari kalian. Itu juga akan menambah mood ataupun semangat kalian pada pagi hari ini dan pagi-pagi seterusnya. Amin, amin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Teguh. Bagaimana rasanya tadi Pak supervisi tadi Pak? Alhamdulillah lancar Pak ya. Oke, saya hanya merefleksikan lagi Pak apa yang sudah Bapak lakukan pada supervisi tadi. Tentunya dalam proses pembelajaran, proses dididik ya, tentunya terlibat aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak adakan. Terus mereka juga ikut senang dan menikmati apa yang sudah Bapak lakukan, ya praktiklah pembelajaran yang Bapak lakukan menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Nah, terus Bapak juga menyelipkan ekspresi di kegiatan tersebut, tentunya bisa memaksimalkan aktivitas siswa ya, penjualan siswa supaya pecah lagi dan tetap mengikuti dan mengarahkan siswa ke pembelajaran yang Bapak lakukan. Terus untuk topik yang Bapak lakukan tadi, tentunya ada aspek dan strategi pembelajaran ya yang memberdayakan potensi siswa. Sebagaimana Bapak juga merencanakan dalam percakapan observasi sebelumnya mampu dilaksanakan dengan baik oleh guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi dengan anak dan dapat melakukan praktek langsung. Peserta didiknya juga mengikuti arahan tentang pembelajaran berdiferensiasi, proses dan konten yang terpenuhi. Dalam proses pembelajaran yang mengintegrasikan pula SDG, Bapak juga menggugah keterlibatan peserta didik agar keterlibatan dalam pembelajaran dan ditandai dengan antusias motivasi belajar siswa yang baik. Kemudian dalam pembelajaran yang Bapak lakukan tadi adalah pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik serta menguatkan keyakinan kelas dapat diwujudkan dengan baik. Ya, betul ya. Kira-kira Pak, Bapak sebelumnya kan sudah menilai diri Bapak dari skala 1 sampai 10. Nah, kalau untuk yang Bapak lakukan sekarang ini kira-kira layak ke angka berapa Pak? Saya pribadi layak ke angka 8 lah ya, karena memang saya juga masih belajar juga dari teman sejawat juga, dari rekan-rekan guru juga yang lainnya, saya juga masih belajar. Ya saya rasa saya pantas mendapatkan nilai 8. Ya. Tentunya dengan hal ini kita juga tetap dari potensi diri juga Pak ya, menjadi guru yang profesional. Saya juga tetap mendukung Pak Teguh dalam melakukan pembelajaran di kelas. Oke, kira-kira Pak rencana tindak lanjut yang Bapak lakukan setelah Bapak melakukan proses supervisi ini apa Pak? Yang pastinya tindak lanjut saya adalah untuk memperbaiki lagi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Yan juga, yang perlu saya perbaiki nantinya di kelas, dari tindak nyatanya juga saya perbaiki lagi.
tanpa didahului pernah dengar apapun, tapi nanti dari kesadaran saya sendiri saya akan memperbaiki itu lebih apa ya namanya, untuk keberlangsungan saya mengajar di tindak lanjut nanti. Ya, berarti ada ini Pak, mungkin komunikasi supaya anak tuh lebih variatif lagi dalam pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Tentunya jangan sampai menonton ya Pak ya. Yang Bapak tadi sudah menyampaikan speaking secara baik dan membuat fokus siswa lebih untuk pembelajaran yang Bapak lakukan. Mungkin seperti itu saja untuk penyampaian kita untuk masalah observasinya Pak. Terima kasih sudah melakukan dan kerjasama untuk melakukan kompetisi akademik ini. Tentunya saya juga akan mendukung Pak Teguh dan mendorong Pak Teguh supaya tetap menjadi guru yang berkualitas